Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Ketemu lagi dengan saya Fahmi Hasan Nugroho dalam pembacaan kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Pada video yang lalu kita sudah membahas mengenai al-am, al-khos, terus kemudian kita juga sudah membahas mengenai taksis. Dalam taksis kita mengetahui bahwasanya di taksis itu ada dua jenis. Ada dua jenis. Yang pertama adalah taksis muttasil, yaitu yang nyambung, dan taksis munfasil. Taksis muttasil itu oleh Imam Harumain Al-Juwaini, di sana dinyatakan ada tiga jenis taksis. Yang pertama adalah al-istisna, terus kemudian yang kedua adalah syarat, terus kemudian yang ketiga adalah at-taqyid bis-sifah. Sedangkan taksis munfasil, yaitu taksis yang terpisah antara mukhassis dengan antara yang am dengan mukhassisnya, maka itu akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Maka kita langsung membaca saja. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa yajuzu takhsisul kitabi bil kitabi. Dan boleh apa takhsisul kitab, mentaksis, membatasi cakupan umum ayat di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, bil kitab, dengan ayat lain yang ada di dalam Al-Quran juga. Nahwu qawlihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala tankihul musyrikat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di situ wala tankihul musyrikat. Janganlah kalian laki-laki menikahi wanita-wanita musyrik. Kata musyrikat di sini lafaz umum. Karena pada dua video yang lalu kita sudah bahas bahwasanya termasuk kata umum adalah isim jamak yang dimakrifatkan dengan alif dan lam. Al-musyrikat di sini adalah lafaz umum. Nah, apakah cakupannya umum? Berarti semua orang musyrik itu nggak boleh dinikahi? Tidak, karena ada ayat lain yang menyatakan hal yang lain. Wa khusso, dan ditakhsiskan perkataan Allah ini biqaulihi ta'ala, dengan qaul Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain, wal muhsanatu minal ladzina utul kitabi min qablikum. Dan juga boleh apa? Wal muhsanat, orang-orang atau wanita-wanita yang menjaga dirinya, minal ladzina utul kitab, dari orang-orang ahli kitab, min qablikum, dari sebelum kamu. Ai hillul lakum, itu halal bagi kalian. Jadi kata musyrikat di sini yang awalnya mencakup baik dia musyriknya ahlu kitab atau non ahli kitab, dia Yahudi, dia Nasrani, dia Majusi, dia Buddha, dia Hindu, dia Sinto, apalah, itu dibatasi cakupannya dengan ayat ini, hingga akhirnya yang dilarang untuk dinikahi adalah musyrik yang non ahlu kitab. Karena musyrik yang ahlu kitab mereka boleh untuk dinikahi. Ini adalah contoh takhsisul kitab bil kitab. Contoh yang lain, wa yajuzu takhsisul kitab bis sunnah, dan boleh juga takhsis al-kitab, membatasi cakupan umum dari ayat yang ada di dalam kitab bis sunnah dengan pengkhususan yang ada di dalam sunnah. Contohnya katakhsisi qaulihi ta'ala, seperti pembatasan cakupan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, yusikumullahu fi awladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kalian fi awladikum, tentang anak-anak kalian, lidzakari mislu hazzil unsayain, untuk laki-laki itu jatahnya sama dengan jatah dua orang perempuan. Tuh. Jadi kalau misalkan dia punya anak satu laki-laki satu perempuan, maka hartanya dibagi tiga. Hartanya dibagi tiga, satu bagian untuk perempuan, dua bagian untuk laki-laki. Kira-kira gitu. Nah, fi auladikum di sini cakupan ayatnya umum. Asyamil lil waladil kafir. Yang mana ketika fi auladikum di sini ini mencakup yang kafir ataupun yang muslim. Lalu kemudian ayat ini
ditaksis oleh hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yarithul muslimul kafira walal kafirul muslima. Dan tidak boleh seorang muslim ini mewarisi kepada orang kafir, dan juga tidak boleh orang kafir ini mewariskan hartanya kepada orang muslim. Jadi perbedaan agama menurut hadis ini tidak boleh ada saling waris-mewarisi. Atas dasar ini, sehingga cakupan ayat yang ada di dalam ayat tadi, yusikumullahu fi auladikum, ini, yang tadinya bisa jadi anaknya laki-laki, anaknya itu kafir atau muslim, mendapat bagian yang sama, tapi dikecualikan dengan hadis ini sehingga aturan 2:1 itu, atau aturan kewarisan secara umum, itu hanya berlaku bagi yang masih dalam agama Islam saja. Kalau dengan non-muslim, maka itu tidak boleh. Nah, ini. Ada sedikit permasalahan di sini sebenarnya agak keluar dari usul fikih, yaitu ada satu kelompok di Indonesia ini, dia kelompok Islam Jamaah, yang mereka menyatakan bahwasannya dalam berislam ini kita harus berbaiat kepada seorang imam. Kalau tidak berbaiat atau keluar dari jamaah, maka dia dihukumi dengan kafir. Bahkan banyak orang-orang yang akhirnya keluar dari jamaah itu, mereka itu ditentang, mereka itu dipersekusi, bahkan mereka diceraikan dari dari istrinya, tidak boleh ketemu anaknya, udah dianggap kafir beneran. Padahal ini cuma keluar dari jamaah doang gitu. Nah, itulah pemikiran sesat, pemikiran yang kacau. Padahal yang membedakan antara muslim dan kafir itu bukan keluar atau masuk ke dalam jamaah. Lalu kemudian wa takhsisus sunnati bil kitabi, ay wa yajuzu takhsisus sunnati bil kitab. Boleh membatasi cakupan umum dari hadis bil kitab dengan ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya katakhsisi hadis sahihain, seperti pembatasan cakupan hukum dari hadis sahihain, yang mana Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Rasulullah SAW bersabda, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salata ahadikum, salat satu orang di antara kalian, idza ahdatha, jika dia berhadas, hatta yatawadda'a, sampai orang itu berwudu. Itu kan di sini ayat hadis ini memerintahkan dia untuk wudu. Apakah ada jalan lain selain wudu? Biqaulihi ta'ala, wa in kuntum marda, ila qauli ta'ala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dari ayat wa in kuntum mardo ila qaulihi sampai perkataannya, sampai kalimat falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, jadi hadis ini menyatakan bahwasanya orang yang berhadas, idza ahdasa, jika dia berhadas, dia hanya boleh wudu, baru biar sholatnya diterima. Tapi bagaimana orang yang sakit, bagaimana orang yang dalam perjalanan, bagaimana orang yang nggak ada air? Nah, di sini dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu untuk melakukan tayamum. Itu. Nah, jadi ini salah satu bentuk bagaimana ketika sunnah ditaksis dengan Al-Quran. Wa in warodat as-sunnatu bit-tayammumi aydan. Meskipun setelah itu turun atau muncul juga sunnah, ya Rasulullah SAW juga menjelaskan mengenai tayamum ba'da nuzulil ayah, setelah ayat ini diturunkan. Jadi hadis itu dulu dinyatakan, terus kemudian muncul ayat ini, terus kemudian baru Rasulullah SAW menjelaskan mengenai tayamum. Nah, terus kemudian wa takhsisu sunnati bis sunnati, dan boleh juga mentaksis, membatasi cakupan hukum yang ada di dalam sunnah bis sunnati dengan sunnah yang lain. Contoh yang ada di sini adalah katakhsisi hadis sahihain, seperti pembatasan cakupan hukum yang ada dalam sahihain. Ketika Rasulullah SAW bersabda, fima saqatis sama'ul ushru, di dalam tanaman atau pertanian, saqatis sama,
yang yang airnya itu diberi dari langit, yaitu sawah tada hujan, itu al-ushru, itu zakatnya adalah 1/10. Nah, lalu kemudian hadis itu dibatasi cakupan hukumnya bi hadisihima, dengan hadis yang sama yang berada dalam sahihain juga. Rasulullah SAW bersabda, laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada di dalam batasan duna khamsati awsuq. Tidak ada di dalam hasil pertanian yang hasilnya di bawah 5 wasak. Itu sedekah. Tidak ada sedekah di dalam hasil pertanian yang jumlahnya itu di bawah 5 wasak. Berapa itu 5 wasak? 1 wasak itu kalau di kilo itu sekitar 129 kilo. 5 wasak itu berarti sekitar 645 kilo. Jadi jika hasil pertanian itu tidak mencapai 6 kintal, tadi 645 kilo, maka tidak wajib zakat. Kalau misalkan lebih dari itu, maka baru wajib zakat. Nah, jadi hadis pertama menyatakan bahwasanya pertanian yang airnya didapatkan dari langit, hanya dari hujan saja, maka zakatnya adalah 1/10. Hadis ini tidak membedakan apakah kalau misalkan hasil pertaniannya sekintal, 2 kintal, 3 kintal, 4 kintal, 5 kintal, banyak atau sedikit, nggak dibedain. Pokoknya setiap hasil pertanian zakatnya 10% kalau misalkan airnya dari hujan saja. Nah, lalu kemudian batasan hukum itu dibatasi dengan laisa fi maduna khamsati awsuqin shadaqah. Tidak ada di bawah 5 wasak itu kewajiban zakat. Jadi akhirnya hadis yang atas ini hanya diwajibkan bagi yang hasil pertaniannya di atas 5 wasak atau 645 kilogram tadi. Nah, di antara contoh takhsis sunnah bis sunnah yang lain yang memunculkan perbedaan pendapat di antara para ulama, khususnya sekarang kita lagi bulan Maulid. Yaitu ketika Rasulullah SAW bersabda, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Di situ ada kata kullu, yang mana kata kullu itu artinya semua. Berarti kata kullu itu umum. Yang menjadi masalah adalah ketika Rasulullah SAW menyatakan kullu di sini, apakah cakupannya seluruhnya, semuanya, tanpa batasan atau tidak? Kan Rasulullah SAW bersabda, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Di sini ada 2 kata kullu. Ini kullu yang pertama, terus kemudian ini kullu yang kedua. Kata kullu adalah kata umum, yang berarti semua. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kata kullu di sini artinya semua tanpa pengecualian atau tidak? Di sini, ala inna kulla muhdatsatin bid'ah. Setiap hal baru adalah bid'ah. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah berarti segala macam hal baru itu bid'ah? Dalam arti tekstual hadis ini, berarti tidak ada yang luput bahwasanya segala macam hal yang baru, ya berarti itu bid'ah. Komputer bid'ah, masjid dengan atap bid'ah, masjid dengan emas bid'ah, terus sholat di atas keramik bid'ah, HP bid'ah, dakwah dengan Facebook bid'ah, dan bid'ah-bid'ah yang lain. Ternyata kita sepakat bahwasannya tidak semua hal baik adalah bid'ah, karena bid'ah ini dibatasi dalam hal agama saja. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menciptakan hal-hal baru fi amrina hadza, di dalam agama ini, ma laysa minhu, yang mana merupakan itu bukan bagian dari agama, fahuwa raddun, maka itu ditolak. Nah, dengan hadis ini para ulama memahami bahwasanya bid'ah itu hanya ada dalam agama. Sedangkan yang di luar agama, di urusan kehidupan manusia, maka itu tidak berarti bid'ah. Nah, muncul masalah kedua adalah kata kullu yang kedua di sini. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu adalah sesat.
Kembali pertanyaannya sama seperti kata kullu yang pertama, apakah kullu di sini berlaku umum tanpa ada batasan atau enggak? Sebagian kalangan menyebutkan bahwasanya di dalam kata kullu ini enggak ada pembatasan, sehingga akhirnya pokoknya Rasul bilang semua bid'ah sesat, ya udah semua tanpa pengecualian. Nah, sedangkan sebagian kalangan yang lain menyatakan bahwasanya kullu di sini dibatasi. Tidak semua bid'ah itu adalah sesat. Kenapa? Karena ada beberapa dalil. Seperti ketika Abu Bakar membukukan Al-Quran atas dasar ide dari Umar bin Khattab. Ketika Umar datang kepada Abu Bakar, Umar ngasih ide untuk membukukan Al-Quran, terus kemudian Abu Bakar menolak. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar saat itu? Beliau berkata, bagaimana saya bisa melakukan suatu hal yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Dari situ kan kita tahu bahwasanya Abu Bakar memandang bahwasanya perkara ini adalah bid'ah. Itu nggak boleh. Sedangkan Umar, beliau menyatakan itu bukan bid'ah, ini yang baik, ini hal baik, ini ada maslahat di dalamnya. Rasul memang belum pernah memerintahkan tentang ini, tapi wallahi innahu la khair. Ini adalah kebaikan. Karena kalau nggak gini nanti orang-orang nggak pada tahu bahwasanya Al-Quran itu ada. Gitu. Cuma lewat lisan doang. Tambah lagi yang menghafalkannya pada meninggal, ntar gimana keturunan-keturunan kita nggak pada ngerti Al-Quran. Itu kira-kira. Terus kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang lain. Rasul menyatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'amila biha man ba'dahu walahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'. Siapa yang membuat hal baru, sunnatan hasanatan, sunnah yang baik di dalam Islam, terus kemudian itu dikerjakan oleh orang-orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan pahala dari perbuatannya dan dia akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang melakukannya dan pahalanya tidak berkurang sedikit pun. Nah, dari hadis yang kedua ini, para ulama memahami bahwasanya hadis ini mentaksis keumuman kata kullu yang ada di kalimat kullu bid'atin dhalalah di sini. Jadi perbedaannya tentang bid'ah ini cuma ada dalam kata kullu. Apakah kullu ini amun mutlak, am secara mutlak tidak ada pembatasan, atau amun maksus, atau dia adalah lafaz umum yang ditaksis. Perbedaannya cuma itu doang, debatnya ratusan tahun. Baik, kita lanjutkan. Wa takhsisun nutqi, dan boleh juga mentaksis an-nutqu, dalil lisan, maksudnya Al-Quran dan hadis, bil qiyas, ya, dengan qiyas. Betul. Wa na'li bin nutqi, dan yang kami maksud dengan an-nutqu di sini adalah qaulullahi ta'ala wa qauli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Tuh. Kenapa? Li'annal qiyasa, karena qiyas itu yastanidu ilan nas. Karena qiyas itu berlandaskan di atas nas. Min kitabin aw sunnatin, di atas nas, baik itu kitab ataupun sunnah. Maka faka'annahul mukhassis, maka seolah-olah nas tersebutlah yang menjadi mukhassis bagi dalil yang umum tadi. Itu kira-kira teman-teman yang bisa kita bahas mengenai takhsis munfasil dari kitab Syarah Waraqat karya Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini. Pada video berikutnya kita akan membahas mengenai Al-Mujmal, terus kemudian Al-Mubayyan, terus kemudian kita akan bahas mengenai An-Nas, terus kemudian kita akan bahas mengenai Zahir, terus kemudian ada tentang Al-Mu'awwal. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.